Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. USM News kembali hadir menjumpai Anda. Beragam informasi menarik akan kami sajikan untuk Anda selama 30 menit ke depan bersama saya Putih Sari dan berikut USM News lengkapnya. Unit kegiatan mahasiswa paduan suara mahasiswa Sabta Gita Jaya Universitas Semarang baru-baru ini menggelar pre-competition concert. Bertajuk Svarga Dwi Pantara, gelaran ini menjadi bentuk persiapan dalam mengikuti kompetisi internasional. Svarga Dwi Pantara Pre-Competition Konser sukses digelar paduan suara mahasiswa Sabta Gita Jaya Universitas Semarang. Acara yang digelar di Gedung Auditorium Insinyur Wijatmoko USM pada Sabtu malam 19 Oktober 2024 lalu itu menjadi persiapan untuk mengikuti ajang The Third Sugija Pranata International Choir Competition yang akan berlangsung 16 November mendatang. Selain itu, PSM Sabta Gita juga turut berkolaborasi dengan Domini Angeli Choir. Ketua Pre-Competition Aurel Philadelphia Saviola mengatakan, tim Sabta Gita Jaya USM akan mengikuti lomba paduan suara dengan kategori folklore. Jadi di sana kita bakal ikutin lomba, yaitu lomba paduan suara yang pastinya, dan kita akan mengikuti lomba kategori folklore, yaitu lagu daerah. Yang ikut di kontingen ini 38 orang. Kategori ini kita membawakan 2 lagu, yaitu Lulu Lumbu dan Malam Bayi Naik. Svarga Dwi Pantara Pre-Competition Concert turut menampilkan beberapa lagu dengan aransemen etnik yang unik. Pembina UKM PSM Sabta Gita Jaya Yudi Kurniawan SPSI MPSI Psikolog mengaku bangga dengan penampilan mahasiswanya yang akan mengikuti ajang kompetisi paduan suara tingkat internasional itu. Yang pasti saya bangga dan senang banget ya, karena penampilan teman-teman tadi PSM juga kolaborasi itu luar biasa menurut saya. Tadi juga dari Pak Petrus ya, selaku komposer juga menilai penampilan yang luar biasa. Jadi semoga nanti teman-teman PSM untuk yang bulan depan kan ada penampilan di Unika ya, itu semoga bisa maksimal dan membawa hasil yang baik juga buat USM seperti itu. Korps Pelajar Serbaguna menjadi bagian dalam sejarah perjalanan persatuan daerah di Indonesia, khususnya Papua. Mengemban tugas besar Kojarsena, terus menyuarakan bahwa tidak ada perbedaan antara daerah Papua dan Jawa melainkan satu persatuan Indonesia. Universitas Semarang menjadi tuan rumah dalam kegiatan makan malam dan ramah tamah Korps Pelajar Serbaguna Jumat lalu. Acara Temu Kangen Kojarsena itu turut dihadiri sejumlah pelaku sejarah Kojarsena, yaitu Insinyur Haji Suharsoyo IPU, mantan Gubernur Akademi Militer dan Asisten Logistik Kasat Maijen TNI Purnawirawan Irfan Edison, Ketua PWI Jateng Amir Mahmud NS, Sekretaris PWI Jateng Setiawan Hendra Kelana, serta anggota Kojarsena. Dalam sambutannya, Insinyur Haji Suharsoyo IPU yang merupakan tuan rumah dan anggota pembina Yayasan Alumni Undip sekaligus pelaku sejarah Kojarsena menceritakan perjalanan Kojarsena yang terdiri atas 27 pelajar SMA dari penjuru kota di Indonesia. Dipersiapkan untuk pergi ke Irian Barat yang masih banyak terjadi baku tembak. Suharsoyo mengaku bangga dan terharu ketika mengibarkan bendera merah putih di Irian Barat yang kini disebut Papua. Tak hanya itu, timnya turut diangkat sebagai Satgas Khusus Pramuka. Senada dengan hal itu, mantan Gubernur Akademi Militer dan Asisten Logistik Kasat Maijen TNI Purnawirawan Irfan Edison menyatakan bahwa Kojarsena memiliki tugas dalam meyakinkan anak-anak muda di Irian Barat bahwa tidak ada perbedaan antara Jawa atau daerah lainnya dengan Irian Barat. Anak-anak muda yang termasuk dalam tim pelajar serbaguna ini berjuang untuk meyakinkan kepada anak-anak muda dari Irian Barat pada saat itu yang baru selesai dikembalikan kepada Indonesia bahwa tidak ada perbedaan antara yang berada di daerah Jawa atau Indonesia lainnya dengan di Irian Barat. Jadi kita diminta untuk menjelaskan itu, bergaul dengan mereka agar diyakini misi pemerintah itu bahwa anak-anak muda ini bisa mengembangkan persaudaraan antara para pemuda Indonesia, pemuda pelajar untuk hal ini.
Kehadiran para pelaku sejarah Kocarsena di Universitas Semarang turut mendapat apresiasi dari Rektor USM, Dr. Supari STMT. Ia berharap melalui pertemuan itu dapat menginspirasi dalam berjuang untuk menyatukan Indonesia. Komunitas pecinta Kiai Soleh Darat meluncurkan kitab Tafsir Faidur Rahman versi terbaru. Peluncuran kitab Tafsir ini menjadi salah satu cara untuk membagikan pemikiran Kiai Haji Soleh Darat dalam tafsir Al-Quran. Komunitas pecinta Kiai Soleh Darat kembali menggelar pengajian rutin kajian kitab Kiai Haji Soleh Darat. Berlangsung di Masjid Agung Semarang 20 Oktober lalu. Momen kajian rutin itu sekaligus menjadi ajang kopi soda untuk meluncurkan kitab tafsir Faidur Rahman dengan versi terbaru. Dr. Habib Kamil MAG mengaku telah mentahqiq kitab-kitab tafsir Faidur Rahman 5 tahun lamanya. Peluncuran kitab Faidur Rahman yang selama 5 tahun ini saya lakukan untuk tahqiq. Keberadaan Faidur Rahman ini merupakan satu hal yang sangat berharga di dalam kancah perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya di dalam bidang tafsir. Oleh karena itu saya sangat bergerak untuk melakukan riset ini dan telah saya lakukan selama 5 tahun ini. Komunitas yang menggelar kajiannya setiap minggu ketika pada tiap bulannya ini juga turut menjadi sarana untuk melestarikan dan mengaji kitab-kitab Kiai Haji Soleh Darat. Direktur Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Profesor Dr. Haji Abdul Mustaqim MAG, turut menyatakan tafsir ini menjadi salah satu cara untuk membagikan pemikiran Kiai Haji Soleh Darat dalam tafsir Al-Quran. Ini salah satu upaya kita untuk melakukan transmisi dan transformasi pengetahuan tentang pemikiran Kiai Soleh Darat, terutama di bidang tafsir Al-Quran. Dan riset saya juga berargumen bahwa Mbah Soleh Darat itu termasuk the first interpreter of the Quran ya dalam bahasa Jawa. Jadi mufasir yang tegas menulis kitab tafsir di Jawa pertama kali ya Mbah Kiai Soleh Darat, dan tafsirnya memang unik, yaitu mampu memadukan antara dimensi zahir di satu sisi dan dimensi batin atau isyari di sisi lain, sehingga kedalaman makna yang diungkap oleh Kiai Haji Soleh Darat As-Samani sangat bisa kita rasakan ya. Senada dengan hal itu, pengasuh Kopi Soda Dr. Haji Muhammad In Amuzaitin MA berharap agar kitab tafsir ini dapat menjadi media untuk memudahkan dalam memahami Al-Quran. Habib, alhamdulillah dengan meluncurkan tafsir Faidur Rahman ini, kami berharap bisa menambah keilmuan cakrawala, keilmuan umat muslim, orang Jawa khususnya, dan seluruh umat Islam yang bisa mengkonsumsi tafsir Faidur Rahman ini yang selama ini masih dalam tanda kutip sulit untuk memahaminya. Insya Allah dengan kehadiran ini akan memudahkan kita memahami bagaimana Kiai Soleh Darat menafsirkan Al-Quran. Menurut Rais PCNU Kota Semarang Kiai Haji Hanif Ismail LC, kitab tafsir Faidur Rahman Kiai Haji Soleh Darat menafsirkan ayat Al-Quran tidak hanya pikiran rasional saja, melainkan juga memberikan pemahaman makna baik tohir maupun batin. Biasanya terbagi dalam 2 golongan, tafsir bil ra'yi atau tafsir bil maksur. Tetapi di dalam kitab tafsir Mbah Soleh Darat ini, di dalam menerjemahkan ayat Al-Quran, sekaligus memberikan pemahaman tidak hanya sekedar berdasarkan rasional saja atau akal saja, tetapi juga dalam hal ini masuk di dalam masalah-masalah yang kadang-kadang tidak rasional. Dalam hal ini sering di dalam kitab tafsir tergolong tafsir isyari. Tapi bukan itu maksudnya tafsir isyari yang menjadi tujuan, tetapi di dalam memberikan pemahaman makna saja, baik yang zahir maupun yang batin. Usai diambil sumpahnya pada 20 Oktober lalu, pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming secara resmi memimpin Indonesia selama 5 tahun ke depan. Dalam masa pemerintahannya, pasangan Prabowo Gibran merangkum misinya dalam Asta Cita. Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka secara resmi dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden periode 2024-2029. Keduanya resmi dilantik setelah diambil sumpahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya,
memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya, serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Wakil Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya, serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Pelantikan yang digelar dalam sidang paripurna MPR pada 20 Oktober 2024 itu turut diramaikan dengan sejumlah animo masyarakat yang memadati jalanan. Keduanya secara resmi menggantikan Presiden ke-7 Joko Widodo dan Wakil Presiden ke-13 Ma'ruf Amin. Semasa menjadi Capres-Cawapres, Prabowo Gibran mengusung visi bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Visi itu diturunkan dalam 8 misi yang kerap disebut Asta Cita, di mana berisi tentang pengokohan ideologi hingga demokrasi, pemantapan sistem pertahanan negara dan mendorong kemandirian bangsa lewat swasembada pangan hingga ekonomi kreatif, memperkuat pembangunan SDM, melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi demi negeri, meningkatkan lapangan kerja hingga soal reformasi politik, hukum, dan birokrasi. Pagelaran drama tari Mahabharata bertajuk Sri Kandi Sang Senopati digelar di Sanggar Sobokarti. Acara tersebut dilakukan dalam rangka peringatan HUT Gedung Sobokarti yang ke-95 tahun, sekaligus mengenang pertempuran 5 hari di Semarang. Ratusan masyarakat Kota Semarang memadati Gedung Sobokarti pada Sabtu 19 Oktober 2024 malam. Mereka dengan antusias dan tak sabar menunggu pertunjukan drama tari Mahabharata bertajuk Sri Kandi Sang Senopati yang dibawakan oleh puluhan penari dari Sanggar Sobokarti. Sekretaris Sobokarti Darmadi menjelaskan, pagelaran seni tersebut diadakan dalam rangka memperingati HUT Gedung Sobokarti yang ke-95 serta memperingati pertempuran 5 hari di Semarang. Bangunan yang dulunya bernama Fox Theater Sobokarti itu resmi digunakan sejak 5 Oktober 1929 dan menjadi hulu kebudayaan di Kota Semarang hingga saat ini. Tahun berlalu, Gedung Sobokarti juga menjadi salah satu dari sekian lokasi pertempuran 5 hari di Semarang pada tahun 1945 silam. Darmadi berharap dalam momentum HUT ke-95 ini, pemerintah dapat memberikan perhatian lebih pada keberlanjutan Gedung Sobokarti termasuk perawatan dan renovasi. Hari ini Sobokarti memperingati hari ulang tahun Gedung Kesenian yang Sobokarti yang ke-95 dan juga kami mengenang pertempuran 5 hari di Kota Semarang karena di Sobokarti adalah salah satu titik pertempuran. Di sini juga ada korban para pejuang sebanyak 18 pejuang yang dimakamkan secara massal di sisi barat Gedung Kesenian Sobokarti ini. Jadi dua hal tersebut menjadi momen tersendiri untuk pagelaran malam ini. Ya, besar harapan kami Sobokarti semakin dikenal ya tentu saja dan tetap eksis sebagai salah satu pelestari seni budaya Jawa yang ada di Kota Semarang, karena Sobokarti sendiri untuk perkumpulan atau sanggarnya sendiri itu sudah berusia 104 tahun ya. Jadi Sobokarti adalah sebuah perkumpulan seni budaya. Di sini selain tari ada pelatihan karawitan dan pelatihan pedalangan juga. Sementara itu, salah satu penari, Evindo Eka, mengaku bangga bisa tampil di pagelaran kali ini. Dalam persiapannya, ia membutuhkan waktu hingga 1 minggu demi bisa memberikan penampilan yang terbaik. Kalau saya sendiri membawakan salwo. Kamu tampil sebagai? Itu sebagai Prabu Salwo, pacar dari Dewi Ombo. Itu. Persiapan berapa lama sih untuk menampilkan itu? Kalau saya sendiri persiapan selama seminggu sih Mbak, karena saya juga ada acara. Kamu udah gabung di Sobokarti itu udah berapa tahun? Saya gabung di Sobokarti udah 2 tahun. 2 tahun. Ya. Dari kelas berapa? Dari SMA. Dari SMA. Ya. Terus gimana tadi rasanya bisa tampil? Seneng, lalu bisa ketemu sama teman-teman
Jadi kayak sebenarnya rasa capek ada, cuman hilang lah kalau udah gabung sama teman-teman, bisa perform, bisa menampilkan yang terbaik lah untuk di petasan ini. Untuk menyambut kedatangan Joko Widodo di Solo, ratusan masyarakat petani di Grobogan melakukan syukuran dan cukur gundul rambut mereka. Selain itu, mereka juga mengadakan selamatan di pinggir jalan dan sebagian lagi para petani menuju Solo untuk ikut serta menyambut kedatangan Jokowi. Lebih dari 300 warga petani yang tergabung dalam kelompok Rejo Semut Ireng, Desa Cerewek, Kecamatan Kradenan, Kabupaten Grobogan, menggelar pesta di tengah hutan Minggu pagi. Selain menggelar tasyakuran dengan potong rambut dengan dicukur gundul, mereka gelar bancaan sego pager lebih dari 100 meter. Selain itu, mereka juga gelar musik dangdut dan mempersiapkan 300 lebih warga menyambut Joko Widodo pulang ke rumah di Surakarta atau dikenal dengan kota Solo ini. Wujud totalitas dukung Pak Jokowi menjabat selama 10 tahun. Kami terima kasih. Sudah cukup saja. Untuk acara hari ini, acara syukuran purna tugas dari Bapak Jokowi dari Rejo Semut Ireng, Kabupaten Grobogan. Itu Mas. Melakukan apa saja nih Mas? Ini kok ada nasi panjang nih? Kami mengadakan syukuran dengan ambengan sepanjang 100 meter Mas. Ini sego pager khas Grobogan ya? Sego bacaan ya. Apa ini petani semua di tengah hutan atau bagaimana jelasannya? Ini petani hutan semua Mas. Insya Allah dari 100% ini yang hadir adalah petani hutan, penggarap sekitar hutan. Oke. Ini juga dilaksanakan di tengah hutan atau bagaimana Bu? Ini dilaksanakan di tengah-tengah hutan, di pinggir jalan umum. Kita sudah koordinasi dengan pihak terkait. Kenapa kok memilih acara di tengah hutan Pak Bu? Karena untuk mewakili peskis kita, dari kita itu petani hutan ingin mengembalikan ekosistem hutan sekaligus untuk meningkatkan ekonomi warga sekitar hutan. Setelah acara ini Pak, untuk acara selanjutnya apa Pak? Acara selanjutnya besok pagi kita akan bersama teman-teman sekitar 300-500 orang ke Solo untuk menyambut kedatangan Bapak Presiden Joko Widodo. Terus untuk tadi ada yang dipotong itu apa itu? Itu sebagai wujud totalitas kita untuk mendukung Pak Jokowi. Dipotong bagaimana? Bisa jelaskan? Jadi kita tadi itu dipotong dengan huruf sesuai abjad dari nama Pak Jokowi. Seperti itu. Bahkan para petani juga tak sedikit yang memiliki kemampuan mengolah bahan pertanian menjadi bahan jadi, seperti madu hutan. Kontribusi pupuk yang semakin mudah tak langka lagi juga menjadi perhatian petani ke transisi kepemimpinan Jokowi ke Prabowo saat ini. Pemirsa, Badan Antariksa Amerika, NASA, membuka pusat informasi bumi bagi publik di Washington DC. Pameran ini menggunakan teknologi canggih dan berupaya mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pelestarian bumi. Simak laporan VOA berikut ini. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Tetap saksikan USM News hanya di USM TV. Saya Putih Sari dan seluruh kru yang sedang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Layar raksasa ini menampilkan konsentrasi karbon dioksida di planet bumi. Data selama 6 dekade yang membosankan diubah menjadi tampilan dinamis yang memukau. We're actually getting real-time data that accumulates, like we see long-term patterns. The Keeling curve, which is the curve that shows the amount of carbon dioxide in the atmosphere over the last 64 years. And that's one of the most compelling curves in science. Ini adalah bagian dari pameran baru NASA, bertajuk Pusat Informasi Bumi, di Museum Nasional Sejarah Alam Smithsonian di Washington. Visualizations really can bring a much deeper understanding of what we're seeing from space than a report can. Hyperwall menampilkan sejumlah data yang mencengangkan. Dapat menunjukkan di mana tepatnya karbon dioksida terkonsentrasi dalam jumlah tertinggi hingga melacak dinamika polusi cahaya dan kebisingan di planet ini. 25 satelit dan banyak sensor darat mengumpulkan informasi yang dibagikan NASA kepada pengunjung. Berbagai visualisasi ini memukau tidak hanya pengunjung, tetapi juga ilmuwan berpengalaman yang terbiasa dengan lautan data. My favorite visualizations is the one that shows all of the ocean currents, and it's color-coded with temperature, and that's because we are an ocean planet
the oceans store the vast majority of the energy that comes in from the sun, and those slow meandering currents move that heat all around the planet, and that's what makes life possible on Earth. Administrator NASA Bill Nelson yang jadi astronot dengan program pesawat ulang-alik Columbia pada tahun 1986 mengatakan proyek seperti ini memiliki nilai pendidikan yang sangat besar dan dapat menginspirasi pengunjung untuk mengenali peran mereka dalam merawat planet bumi. Everybody on planet Earth can become co-stewards of preserving this beautiful, colorful creation that is suspended in the middle of nothing. And that is planet Earth. Pameran ini akan terbuka untuk umum hingga 2028. Selama lebih dari 50 tahun, satelit-satelit NASA telah mengumpulkan berbagai macam data mengenai planet bumi, termasuk kualitas udara, tanah, dan iklim. Dalam pameran informasi bumi, NASA fokus pada 6 aspek, antara lain kenaikan permukaan laut, gas rumah kaca, dan pertanian. Dari Washington DC, saya Rio Tuasikal dan tim VOA.